Melihat-lihat karya seni brilian Leonardo da Vinci, kita tidak hanya dapat menemukan sketsa pesawat yang jauh lebih maju dari zamannya, tapi juga roda aneh seperti ini. Dilihat dari komentar yang dia tulis pada sketsa-sketsa itu, beginilah menurut pendapatnya, seperti apa rupa mesin gerak abadi. Umat manusia telah memimpikan ini sejak awal waktu. Secara hipotesis, mesin ini dapat bekerja tanpa batas atau bahkan menciptakan energi dari ketiadaan. Dalam video ini, saya akan menjawab pertanyaan berikut. Rahasia apa di balik roda Da Vinci? Apakah Nikola Tesla benar-benar menemukan mobil dengan generator energi tak terbatas? Dan model mesin gerak abadi apa yang hampir menggapai keberhasilan? Mesin gerak abadi jenis apa yang dibuat oleh insinyur desain kuno dan abad pertengahan? Salah satu penemuan paling signifikan dari dunia kuno dibuat pada abad ketiga sebelum Masehi oleh insinyur Yunani Archimedes. Ya benar, pria yang mengerti bahwa air di bak mandi naik ke atas saat tubuhnya mendorongnya keluar. Ketika merasa tersadarkan, dia berteriak, "Eureka!" Penemuan ini disebut prinsip Archimedes. Murid-muridnya mencoba mengambilnya sebagai dasar dan membangun mesin gerak abadi. Anda akan membutuhkan akuarium dengan tutup yang rapat, tetapi tanpa ada ikan di dalamnya, bola ringan berisi udara, beban berat, pengikat, dan batang logam, plus dudukan untuk roda dan mur. Dengan menggunakan semua bahan ini, buat bola Archimedes seperti ini dan tuangkan air ke dalamnya. Secara teori, mekanisme hanya membutuhkan satu dorongan untuk mulai berputar selamanya, karena beban selalu menyeret bola ke bawah, dan bola pada gilirannya akan didorong keluar dari air dan mempertahankan dirinya dalam gerakan. Tapi ada yang salah ya. Masalahnya, gesekan batang logam dan air itu sendiri terhadap kaca akuarium pada akhirnya akan melampaui gaya apung yang mempengaruhi bola. Mekanisme akan berhenti dalam beberapa menit. Ikan-ikan terusir dari rumah mereka. Dan untuk apa? Tapi mari kita kembali ke roda Da Vinci. Kita perlu memasang beberapa batang miring di dalamnya untuk selusin bola logam. Ini seharusnya terus berputar dan selalu mengarahkan roda ke arah tertentu. Tetapi bahkan jika Anda mencetak 3D mesin ini, Anda harus memindahkannya sendiri. Itu karena bola logam memberikan tekanan yang sama pada palang di kedua sisi, sehingga roda dengan cepat dibawa kembali ke keseimbangannya. Dan karena dia jenius, Da Vinci mengetahuinya bahkan sebelum mencoba membuat perangkat ini. Tetapi apakah tidak mungkin membuat mekanisme yang tipis dan cerdas yang mampu mengkompensasi menghilangnya energi? Mesin gerak abadi jenis apa yang ditemukan oleh pembuat jam? Cornelius Drebbel, seorang insinyur Belanda, adalah Elon Musk dari abad ke-17, menciptakan jarum jam inovatif yang kata orang-orang dapat berjalan terus-menerus. Bola kaca, selang plastik, nozzle, dan pipa tea. Ini akan menjadi pesanan yang sangat aneh di keranjang belanja online Anda. Bola harus berputar bebas pada dudukannya, dan Anda harus memasukkan pipa tea ke bagian atasnya. Itu harus menjadi konstruksi kedap udara. Tuang cairan ke dalam selang, lalu pasang salah satu ujung yang berisi udara ke bola dan biarkan ujung lainnya terbuka. Tampaknya sulit dipercaya, tetapi cairan dalam selang akan terlihat berosilasi di siang hari. Ini akan membuat bola berputar, yang pada gilirannya akan memutar jam, dan semuanya akan terus berjalan tanpa henti. Drebbel mengklaim bahwa roh udara yang berapi-api membantunya berjalan selama berjam-jam. Tapi sebenarnya tidak ada keajaiban sama sekali. Cairan dalam selang digerakkan oleh perubahan tekanan atmosfer. Prinsip serupa digunakan oleh James Cox pada abad ke-18, kecuali dia memutar jam dengan bantuan barometer air raksa, bukan selang yang diisi cairan. Hasilnya, ini cukup untuk memutar perangkat sekali dan melihatnya bekerja selama beberapa dekade. Tapi mari kita lihat, baik mekanisme Drebbel dan Cox mengandalkan kekuatan eksternal untuk mendapatkan momentum. Ini didorong oleh atmosfer bumi dan ini jelas bukan mesin gerak abadi. Selain itu, pada abad ke-18 yang sama, Émile du Châtelet, seorang ilmuwan Prancis, mengatakan bahwa energi kinetik tidak dapat berasal dari ketiadaan. Hal ini menjadi dasar hukum kekekalan energi yang menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan, hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Pada saat yang sama, kehilangan daya tidak dapat
dapat dihindari dalam mekanisme apapun, mengingat gesekan dan aspek tambahan lainnya. Ini berarti bahwa tanpa dukungan eksternal, semua mesin mungkin akan berhenti cepat atau lambat. Mungkin sudah waktunya untuk melupakan mesin gerak abadi dan move on. Tetapi para penemu itu adalah orang-orang romantis yang putus asa. Jadi mereka beralih ke kekuatan yang telah dianggap magic selama berabad-abad. Apa yang dimaksud dengan mesin gerak abadi berbasis magnet? Roda magnet abadi ini dipatenkan pada tahun 1823. Ambil tutup roda, satu bola logam dan magnet permanen yang kuat. Perhatikan bahwa magnet harus lurus, tidak melengkung. Kita membutuhkan bola untuk menggelinding di dalam roda dengan bebas. Dekatkan magnetnya. Tugas Anda adalah memutar roda dan membuat magnet menjaga bola terus bergulir ke bawah. Gerakan bola akan membuat roda bergerak dan gaya gesekan akan dikompensasi oleh gaya magnet. Sekarang ini terlihat kredibel. Kita dapat menyempurnakan prinsip ini jika kita mengambil contoh mesin putar yang dirancang oleh insinyur Soviet Valery Dudyshev. Ini didasarkan pada magnet cincin besar dan dua cakram dengan magnet kecil, kutub yang sama, saling tolak-menolak, dan ini membuat poros berputar. Jadi mengapa mesin gerak abadi seperti itu tidak dapat dipasang di semua mobil kita? Masalahnya adalah bahwa bahkan magnet tidak dapat berbuat apa-apa terhadap hukum kekekalan energi. Ini yang kita sebut permanen tetap tidak dapat menghasilkan energi tanpa batas. Bahkan magnet terbaik seperti itu akan aus dalam 1000 tahun. Dan jika kita mencoba mengekstrak energi mekanik yang diubah dari objek ini tidak akan bertahan lebih dari 10 tahun. Pada saat yang sama, untuk menghasilkan daya yang cukup bagi mobil listrik agar jalan, kita membutuhkan magnet permanen multiton, dan mobil hanya akan terperosok ke tanah dengan beban seperti ini. Bahkan kemudian, para penemu tidak siap untuk berhenti mengejar mesin gerak abadi dan menggunakan kekuatan fisik lain. Apakah ada orang yang berhasil membuat mesin gerak abadi listrik? Ternyata ada legenda seputar Nikola Tesla, penemu jenius lainnya, dan mesin mobil yang diduga dibuatnya tanpa sumber daya yang terlihat. Tapi kemungkinan besar ini adalah berbagai prototipe kabel listrik yang tidak membutuhkan bensin, dan karena itu terlihat sangat tidak nyata. Namun pada awal abad ke-20, Tesla mematenkan mesin energi tak terbatas. Itu termasuk antena yang dapat Anda buat dari sepotong besar kayu lapis dan selembar kertas timah, kabel tembaga, dan kapasitor untuk menyimpan energi listrik. Antena harus ditempatkan tinggi di atas tanah, di atap misalnya, maka perlu dihubungkan ke salah satu kutub kapasitor dengan bantuan kabel. Kutub kedua harus diarde dan dihubungkan ke pipa komunikasi. Akibatnya, kapasitor mengisi daya secara perlahan tapi pasti. Tapi dari mana datangnya listrik? Tesla mengatakan bahwa itu semua berkat luminiferous ether. Jadi saya akan menerjemahkan ini ke dalam bahasa sains. Arus listrik dihasilkan oleh radiasi elektromagnetik apapun yang bersentuhan dengan antena, dapat berupa apa saja, mulai dari radiasi matahari hingga sinar kosmik. Lalu apa? Bisakah kita merakit perangkat ini dan nggak usah bayar listrik? Tunggu dulu, Anda harus menunggu seharian sampai Anda mengumpulkan daya yang cukup hanya untuk mengisi daya ponsel Anda. Dan antena harus seukuran lapangan sepak bola. Generator listrik abadi lainnya dibuat pada pertengahan abad ke-20 oleh insinyur Rumania, Nicolae Carpen. Museolog mengatakan bahwa Carpen pile yang menggunakan elektroda platinum dan emas yang direndam dalam asam sulfat murni telah menyediakan energi selama lebih dari 70 tahun. Namun para ilmuwan percaya bahwa itu hanya mengubah panas eksternal menjadi tenaga. Setelah dipikir-pikir, penemuan Tesla dan Carpen memang hampir menjadi mesin gerak abadi. Tidak bisa kita sangkal kalau ini menghasilkan energi. Setidaknya selama ada sinar cahaya dan kehangatan di planet kita. Maksud saya, sampai kematian panas semesta. Tetapi apakah gerakan terus-menerus benar-benar mustahil? Pada 2021, ilmuwan Jerman pertama kali menciptakan kristal waktu. Objek mikroskopis ini berulang kali mengubah keadaannya dari waktu ke waktu dan dapat terus seperti ini selamanya. Meskipun kristal tidak menghasilkan energi apapun, ia juga tidak hilang. Meskipun ada gesekan atau faktor lain yang mempengaruhi, bolehkah saya mengingatkan Anda bahwa ini adalah batu sandungan utama bagi semua penemu mesin gerak abadi di masa lalu. Jadi, bisakah kita akhirnya berada di ambang terobosan?